watching Chem90net. Hi Walter, I get a new girl today. Hi Walter, I got a new girl today merupakan video yang telah diunggah ke YouTube pada 11 Oktober tahun 2009. Isi di dalam videonya hanya ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Patrick dan berbicara di depan kamera penuh dengan semangat. Ia bercerita kalau hari ini adalah hari gembiranya karena ketika ia pergi ke mall, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang baru dikenal. Gadis cantik ini kemudian memutuskan untuk jalan-jalan bersama dengan Patrick karena Patrick akan membelikannya banyak sekali barang-barang yang ia inginkan, dari berbelanja ke toko baju sampai membeli sebuah kalung berlian yang cukup mahal. Patrick juga mengatakan mereka berkeliling mall sampai kelelahan dan pada akhirnya Patrick mengajak sang gadis ke rumahnya. Disinilah creepy-nya. Ketika Patrick bercerita kalau gadis itu tidak suka dengan kamera, ia membawa kameranya menuju ke area gudang dan ketika pintunya dibuka, terlihat seorang gadis tanpa nama yang dikurung dan meminta bantuan. Patrick lalu masuk ke dalam ruangan gudang dan menutup pintunya bersama dengan sang gadis. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan gadis tersebut. Blair Witch Project. Blair Witch Project mengisahkan perjalanan 3 orang mahasiswa, Josh, Mike, dan Heather pada tahun 1994 yang mendatangi tempat terpencil di Burkittsville, Maryland. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan seseorang bernama Rustin Parr yang memberitahu mereka lebih dalam mengenai legenda Blair Witch atau penyihir paling berbahaya yang masih meneror Burkittsville, Maryland. Lalu, siapa itu Blair Witch? Blair Witch merupakan seorang penyihir yang terlahir dari seorang wanita yang melakukan ritual gelap dengan menculik 7 orang anak dan menjadikan anak ini sebagai ritual persembahan. Ketiga mahasiswa ini menjadi semakin penasaran dan memutuskan untuk melakukan dokumentasi mengenai kisah Blair Witch ke dalam video mereka yang disebut sebagai Blair Witch Project. Yang menjadi masalahnya, Blair Witch Project yang akan mereka dokumentasikan membawa mereka ke dalam sebuah petaka yang sangat serius. Awalnya mereka menemukan 7 buah batu nisan dari anak yang telah menghilang alias dibunuh. Lalu mereka mendirikan sebuah tenda di area makam. Disinilah mereka mulai diteror dari suara ranting pohon, bayang-bayang hitam yang tiba-tiba muncul sekelibet, dan batu nisan yang bergerak sendiri. Teror akan menjadi semakin mengerikan ketika Heather dan Mike mendapati Josh yang telah menghilang secara misterius. Lalu beberapa hari kemudian mereka menemukan sobekan baju, gigi, beberapa helai rambut, dan juga lidah manusia yang diduga ini adalah milik Josh. 1444. Untuk yang satu ini no comment karena pembahasan lebih lanjut akan menyebabkan video ini di take down oleh YouTube. Portrait as Object. Ini konten warning. Disclaimer dulu, ini adalah konten NSFL, so bukan konten yang bisa ditonton oleh semua umur, jadi tolong perhatiannya. Portrait as Object adalah video pertama kali yang diunggah pada tahun 2008 oleh sebuah website yang sangat misterius. Isi di dalam videonya ini benar-benar di luar nalar dan sangat jauh dari akal sehat manusia. Di dalamnya kalian akan melihat seorang perempuan yang sudah jelas dia bukan perempuan asli, melainkan laki-laki yang berpakaian atau cosplay seperti perempuan dan memakai rambut blonde. Video akan memperlihatkan kalau ia memasuki area gudang dan menemukan kepala sapi yang dilumuri dengan air merah. Gak lama setelah itu, laki-laki atau perempuan yang ada di dalam video akan meraba-raba kepala sapi ini dan berhubungan sampai mencapai klimaks. Sedikit catatan untuk kalian yang ada niatan untuk menonton video ini, dipastikan dulu siapkan mental terlebih dahulu karena videonya benar-benar sangat menjijikan. Nevada Tag.
Singkatnya, pada tahun 2004 di negara Jepang, tepatnya di prefektur Nagasaki, di sebuah gedung area sekolah, ada seorang gadis bernama Natsumi Tsuji yang satu kelas dengan seorang anak gadis lagi bernama Satomi. Sampai suatu hari, Natsumi dan Satomi terlibat beberapa masalah kecil. Salah satunya adalah Satomi yang kedapatan rumor akan berhubungan dengan orang yang disukai sama Natsumi. Karena merasa kesal ketika Satomi sedang sendirian di dalam gedung sekolah, Natsumi kemudian melakukan aksi yang sangat gila, yaitu membunuh Satomi menggunakan pisau. Kabarnya Natsumi masih berusia 11 tahun pada saat itu, dan kasusnya ini kemudian dijuluki dengan nama Nevadatan Murder yang menjadi topik panas di forum 2chan. Gilanya nggak sampai di sini, bahkan banyak penggemar yang bukannya takut malah membuat kaos, t-shirt, dan beberapa fan art dari karakter Nevadatan. Lalu bagaimana dengan endingnya? Tentu saja Natsumi yang melakukan aksi pembunuhan, ia ditahan di pusat penjara remaja lalu keluar pada tahun 2013 ketika memasuki usia ke-20 tahun. Banana Exploding on Face. Banana Exploding on Face merupakan sebuah video paling aneh yang diunggah oleh channel bernama Ineoro Dream pada 2 Januari 2009. Saking anehnya, gue bahkan gak ngerti sama sekali dengan apa yang ada di dalam pikiran orang ini. Jadi Banana Exploding Face berisikan video sekitaran 2 menit. Lalu ada seorang pria memakai topeng baja dan memasang beberapa biji pisang di topeng tersebut yang telah dimodifikasi dengan sumbu petasan di dalam pisang. Video akan menjadi lebih berbahaya ketika pria ini mengambil korek api, membakar area sumbu dan pisang tersebut meledak satu persatu. Creeper in My Apartment. Creeper in My Apartment merupakan video yang diunggah 13 tahun yang lalu dan menjadi salah satu video paling creepy untuk orang-orang yang tinggal di dalam rumah sendirian. Di dalam video ini mengkisahkan seorang pria yang tinggal di apartemen sendirian dan mulai kesal karena setiap makanan yang ia letakkan di dalam lemari kulkas akan ada beberapa bagian yang hilang, seolah-olah ada orang lain yang memakannya sendiri. Awalnya ia mengira makanan dan minuman susu yang telah dikonsumsi ini adalah perbuatan dari pacarnya yang kadang main ke rumah dan diam-diam menghabiskan makanan yang ada di dalam kulkas. Tapi ketika ia menanyakannya secara langsung, si pacarnya ini menjawab ia tidak pernah menyentuh makanan yang ada di dalam kulkas. Karena semakin penasaran, pada akhirnya pria ini meletakkan kamera untuk memantau apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi ini di luar dugaan. Ketika jam menunjukkan malam hari, jam di mana orang pada tidur, dari dalam ruangan apartemen sang pria tiba-tiba saja muncul sosok perempuan yang tidak dikenal. Ia keluar dari tempat persembunyian, memakan makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas, dan bisa dibilang kejadian ini telah terjadi selama 1 bulan lebih. Dan selama 1 bulan pria ini tidak sadar ada orang lain yang sembunyi di dalam apartemen miliknya, dan ia juga enggak sadar memakan dan meminum susu bekas dari orang yang tidak ia kenal ini. Klip 028. Klip 028 merupakan kata kunci yang mengarahkan kita pada sebuah channel YouTube bernama Hero Slayer 5. Hero Slayer 5 sendiri bisa dibilang adalah secondary channel, karena ketika gua mencoba melihat history dari kapan Hero Slayer 5 dibuat, ternyata channel ini dibuat pada 4 Januari 2017. Sedangkan video klip 028 diunggah pada 29 November 2011. Jadi mungkin aja ini adalah secondary channel atau re-uploader yang mengunggah video klip 028 dan merubah tanggalnya ke tahun 2011. Jangan heran karena kasus seperti ini persis banget dengan channel 2021 Vision. Next, jadi apa itu 028? Klip 028 mengkisahkan tentang seseorang tanpa nama yang meninggalkan pesan kepada Mr. Garfield. Mr. Garfield sendiri tidak diketahui dia siapa, tapi melihat dia dikirimin video tape ini, mungkin aja dia adalah seseorang yang bertugas di bidang keamanan atau semacamnya, karena si pengirim meminta bantuan untuk dipanggilkan FBI. Lalu untuk jumlah rekaman tape 028 tidak hanya ada 1, melainkan ada 28.
Nah, dari ke-28 tab ini hanya ada satu yang selamat atau berhasil direparasi, yaitu klip 028. Untuk isi rekaman tab 028 sangatlah creepy, karena di dalamnya ini mengkisahkan ada sekelompok orang yang tanpa sengaja terpisah dari rombongannya. Kemudian video akan memperlihatkan seseorang yang sedang gelisah tanpa arah di lokasi hutan yang gelap dan terdengar suara jeritan temannya. Begitu si kameramen mendengar suara ini, ia segera menuju ke sumber suara. Setelah ia sampai ke sumber suara, dan apa yang ia temukan adalah tubuh temannya yang sudah meninggal dengan keadaan tertusuk besi panjang dari lubang panas sampai ke tenggorokan. Oke, itu dia video kita hari ini. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih gua like dan share video ini, dan dislike aja kalau kalian tidak suka dengan video kali ini. Seperti biasa, tinggalkan komentar di bawah, bisa berupa teori atau bisa juga untuk kalian yang mau request cerita selanjutnya apa yang akan kita bahas, misteri apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. So see you guys on the next video.